Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mengunjungi sebuah museum yang terletak di pusat kota di Bali. Museum ini sendiri bernama Museum Bali. Nah, museum itu bagi kalian yang belum tahu adalah tempat pameran untuk menyimpan barang-barang yang memiliki nilai sejarah yang dipamerkan kepada masyarakat. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang aspek-aspek dalam kepariwisataan. Yang pertama akan dibahas yaitu aspek atau konsep 5S. Yang pertama itu something to buy atau apa yang bisa dibeli di Museum Bali ini sendiri. Nah, untuk something to buy ini tidak ada yang bisa dibeli guys, karena tidak ada toko souvenir, sehingga pengunjung tidak dapat membeli sesuatu di Museum Bali ini. Lalu ada something to see. Di something to see ini apa yang bisa dilihat oleh wisatawan yang berkunjung ke Museum Bali. Terdapat 4 gedung, yaitu Gedung Timur, Gedung Buleleng, Karangasem, hingga Gedung Tabanan. Di mana Gedung Timur ini sendiri terdiri 2 lantai. Misalnya lantai pertama berisi tentang koleksi masa prasejarah hingga sarkofagus, dan di lantai atasnya tentang alat-alat yang digunakan oleh umat Hindu untuk beribadah. Lalu ada juga gedung Tabanan yang merupakan alat pertanian. Lalu ada koleksi di Gedung Buleleng yang merupakan uang kepeng atau pisbolong. Ada juga Gedung Karangasem yang pamerannya berisi tentang cili yang menjadi lambang kesuburan kesejahteraan, hingga Gedung Tabanan yang merupakan tempat menyimpan pusaka-pusaka raja. Lalu apa yang bisa dilakukan sih di Museum Bali? Kegiatan yang bisa dilakukan itu adalah mencatat sejarah benda yang ada di museum, mengamati karya seni dengan lebih seksama tentunya, dan memotret benda-benda yang ada di museum. Nah, setelah melakukan sesuatu di museum tentu ada yang dipelajari. Nah, something to learn di Museum Bali ini yaitu dapat mempelajari berbagai hal. Di Gedung Timur bisa mempelajari masa prasejarah dengan upacara pancayatnya. Di Gedung Buleleng dapat mempelajari sejarah uang kepeng atau pisbolong. Di Gedung Buleleng sebagai daerah perekonomian pertama di Bali dengan wilayah yang pertama kali berhubungan dengan wilayah luar termasuk Cina. Nah, lalu ada juga di Cili sebagai simbol kesuburan sejak zaman prasejarah hingga masa Hindu-Buddha Bali, hingga sekarang berfungsi sebagai perlengkapan upacara, seni bangunan dan seni rupa. Hingga di Gedung Tabanan sendiri ada koleksi keris yang didapatkan dari masyarakat sejak zaman Belanda hingga sekarang. Nah, keris ini ditata secara kronologi berdasarkan fungsi keris di Bali hingga koleksi perlengkapannya. Nah, setelah tadi kita melihat apa yang bisa dibeli, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dilakukan, dan apa yang bisa dipelajari di Museum Bali, kita akan pindah ke aspek terakhir dalam 5S kepariwisataan, yaitu something to share. Dimana apa yang bisa dibagikan sih dari saat berkunjung kepada daerah tujuan wisata Museum Bali ini, yaitu pengunjung dapat memfoto benda-benda yang ada di Museum Bali dan mengupload di sosial media. Nah, yang fotonya di sini dapat menjadi kenang-kenangan, menjadi sumber informasi bagi calon wisatawan lain. Adapun aspek 5A plus 1I di Museum Bali diantaranya ada yang pertama, attraction. Segala hal yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata. Museum Bali memiliki attractions, yaitu benda-benda bersejarah berbagai macam kerajaan di setiap kabupaten di Bali. Yang kedua ada accessibility, yaitu sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi, akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, dan rambu-rambu penunjuk jalan. Museum Bali memiliki accessibility, yaitu akses jalan raya, dan kita dapat mengunjunginya menggunakan kendaraan pribadi seperti kendaraan bermotor maupun mobil. Yang ketiga ada amenities, yaitu segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di tempat destinasi. Museum Bali memiliki amenities seperti toilet dan terdapat warung-warung yang menjual jajanan dan minuman di sepanjang area parkir. Yang keempat ada activities, merupakan kegiatan yang dilakukan wisatawan selama melakukan kunjungan di tempat tujuan wisata. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan para wisatawan selama mengunjungi Museum Bali yaitu berkeliling mengunjungi berbagai macam sejarah di masing-masing gedung yang dapat dipandu oleh tour guide dan berfoto. Yang terakhir itu yang kelima ada ancillary, merupakan ketersediaan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh wisatawan guna mendukung terselenggaranya suatu kegiatan kepariwisataan. Di Museum Bali juga memiliki ancillary service yang mendukung seperti ATM, bank, rumah sakit, telekomunikasi, karena lokasinya berada di tengah kota Denpasar. Dan aspek 1I yaitu information, merupakan data atau informasi yang dikomunikasikan kepada wisatawan dalam bentuk media informasi, dan sebagai bagian dari keputusan wisatawan dan informasi yang diberikan juga harus relevan, tepat, dan benar. Pada Museum Bali, terdapat information yang dapat kita akses melalui tulisan bacaan dan QR Code yang terdapat pada setiap ruangan. Jangan lupa mengunjungi Museum Bali ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.